Shalom. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan hati yang sungguh. Kita bersaat teduh dan berdoa sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, sampai saat ini kita masih mengalami situasi yang sulit dengan kejadian pandemi COVID-19. Khawatir, cemas, dan was-was sepertinya telah menguasai kehidupan manusia secara global, nasional, dan lokal. Derasnya informasi disertai gambar-gambar sangat terbuka dan cepat kita peroleh tanpa ada filterisasi. Tentu keadaan ini menjadi potensi munculnya kekhawatiran yang semakin besar dalam kehidupan secara pribadi, kelompok, keluarga, persekutuan, maupun kehidupan antar sosial. Sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada yang bisa kita lakukan menghadapi keadaan ini selain berserah dengan sungguh memohon hikmat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melindungi kita dari semua peristiwa apapun yang ada di alam ini. Di setiap keadaan, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan cinta kasih-Nya sebagai jawaban dan jalan keluar satu-satunya dari setiap kesulitan, kesesakan, penderitaan yang dialami oleh manusia di setiap zaman. Cinta kasih-Nya memiliki kekuatan yang sangat besar, membawa kita keluar dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan yang kita hadapi saat ini. Ketika cinta kasih kita perankan, maka di sanalah kita akan mengalami kehidupan dan menang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan kondisi ini, untuk sementara kita mengadakan ibadah atau pertanyaan di rumah masing-masing. Dan pastinya tidak mengurangi sukacita kita untuk selalu memuji Tuhan. Karena itu, marilah kita mulai ibadah ini dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 3. Puji hai jiwaku, puji Tuhan.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia senantiasa menyertai kita dan tidak pernah jauh dari kita. Dia jadikan kita anaknya, dan dengan darahnya yang kudus kita bagaikan salju bersih. Mari sambut kebaikannya dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 169 ayat 1 dan 2, Ya Juru Selamatku. Dalam hidup ini, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan dan tantangan.
Keduanya mengandung risiko dan konsekuensi. Hanya orang yang memegang prinsip akan kebenaran yang mampu bertindak adil dan benar. Kebenaran itulah yang akan memerdekakannya. Raja Babel bernama Nebukadnezar berencana untuk memberikan kemerdekaan kepada 3 orang pemuda, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jika mereka sujud menyembah kepada dewa yang dipuja olehnya dalam wujud patung. Tetapi ketetapan dan keyakinan iman akan Allah tidak menggentarkan mereka bertiga untuk dengan mudah menyembah patung itu. Maka geramlah Raja Nebukadnezar dan segera menyuruh pasukannya membakar ketiga pemuda itu dalam perapian dengan badan yang terikat. Namun kuasa Allah menyertai mereka. Para pemuda itu tidak terluka sama sekali. Malahan kelihatan di dalam api tersebut seperti ada seorang malaikat Allah bersama mereka. Melihat hal tersebut, Nebukadnezar mengungkapkan pengakuannya. Akan kuasa Allah yang menyertai para pemuda tersebut. Allah berkuasa memerdekakan siapa saja berkat anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Ini ditegaskan sendiri oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi. Di dalam Dia mereka akan merdeka dan mendapat selamat. Inti kemerdekaan yang dibawa oleh Yesus dapat terjadi ketika orang mendengar sabda Allah dan mengerjakan perintahnya. Penegasan Yesus ini sungguh berdaya, guna bukan hanya kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu saja, tapi juga bagi kita sekarang ini, bahwa di dalam hidup ini manusia selalu berhadapan dengan pilihan. Apakah mau menyembah Tuhan atau menyembah Tuhan-Tuhan lain? Wujudnya bukan hanya patung berhala, tetapi juga dalam bentuk uang, kekuasaan, jabatan, popularitas, hasrat dan nafsu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Adalah suatu panggilan bagi orang beriman untuk berbalik dari dosa menuju kepada kebenaran, yakni mencari kemerdekaan di dalam Kristus. Hal yang utama dari segalanya ialah menuruti perintah Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena semua dosa kita telah dihapus. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut, dan kita menjadi milik-Nya. Mari saksikan kasih-Nya, kemurahannya dan kuasanya, dan pujilah Dia selama-lamanya. Kita sambut kasih-Nya dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 443 ayat 1 dan 3, Dung Tuhan Yesus.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah pencipta dan pemelihara kehidupan kami yang senantiasa melimpahkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh menguatkan kami untuk melakukan setiap pekerjaan tangan yang kami lakukan. Biarlah pekerjaan yang telah kami lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan, agar melalui pekerjaan kami itu, kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami kembali mengingat betapa kasih penyertaan Tuhan boleh senantiasa kami terima. Ya Tuhan kami yang maha baik, pada malam hari ini kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu HKBP Rumbai bersekutu di kediaman kami masing-masing. Kami mau memuji memuliakan Engkau, kami juga akan menaikkan doa kami kepadamu, serta kami akan menerima firman-Mu yang akan semakin meneguhkan kami. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya persekutuan dan ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami untuk menaikkan doa dan permohonan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan yang maha baik akan mendengar segala doa dan permohonan kami, dan Tuhan akan menjadikannya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkaulah yang memberi kemerdekaan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai perjalanan negara kami Indonesia. Kami boleh merayakan kemerdekaan kami ke-76 tahun. Betapa kemerdekaan itu kami rasakan juga sampai pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang memerdekakan kami dari belenggu dosa, Engkau yang memerdekakan kami dari kuk perhambaan, itu yang senantiasa membangkitkan kami sebagai orang-orang merdeka, yang senantiasa mewujud nyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Kiranya Tuhan sebagai orang-orang yang merdeka, kami Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk juga membebaskan saudara-saudari kami yang terkekang, yang syarat akan kemerdekaan. Kiranya Engkau pakai kami Tuhan melalui segala berkat yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan, Engkau berkenan untuk memerdekakan kami dari wabah virus yang saat ini masih mengancam kehidupan kami. Engkau yang telah memerdekakan kami dari dosa dan perhambaan, kami percaya Tuhan sangat sanggup untuk memerdekakan kami kembali dari wabah virus ini. Tuhan akan memberi kemenangan kepada kami, sehingga ya Tuhan, virus ini boleh berlalu dari hadapan kami, dan kami kembali menjalani segala kehidupan kami dengan baik. Dan biarlah kemerdekaan yang Tuhan beri itu membuat kami berani, membuat kami yakin dan teguh bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Ya Allah kami yang maha baik, kami juga memohon kepadamu, berkatilah setiap orang-orang yang memberikan dirinya sebagai tenaga pengajar. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaannya, dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiranya Engkau anugerahkan sukacita, kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh mengajar para generasi penerus bangsa dengan baik, walaupun berbagai metode yang saat ini baru di tengah-tengah kehidupan kami percaya Tuhan tetap memberkati itu, sehingga setiap anak-anak didik yang menerima proses pengajaran tetap menjadi para generasi yang pintar. Dan kiranya Engkau memberkati para anak didik Tuhan, yang walaupun saat ini mereka masih banyak yang belajar dari rumah, kiranya hikmat yang daripada Tuhan menguasai akal dan hati mereka, supaya mereka dapat mengerti dan memahami setiap pengajaran. Dan Tuhan beri roh kerajinan kepada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupannya, agar Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan atas kehidupan mereka.
Kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau anugerahkan hikmat kepada setiap orang tua yang Tuhan tempatkan untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang telah Tuhan beri. Kiranya mereka boleh Tuhan berkati, baik melalui pekerjaan tangan yang mereka lakukan. Kiranya itu boleh menjadi sumber berkat yang akan mereka pakai untuk melanjutkan kehidupannya, yang akan mereka pakai juga untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Berikanlah ya Tuhan hati yang kaya akan hikmat, agar mereka senantiasa mengajari anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan, agar mereka boleh menjadi tiruan wajah Kristus yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Di tengah-tengah pergumulan mereka, biarlah Tuhan saja yang berpihak pada mereka. Berikan kekuatan, berikan kepada mereka pengharapan, agar mereka tidak menjadi orang-orang yang berputus asa, tetapi biarlah mereka selalu mengingat bahwa kami memiliki Tuhan yang akan memerdekakan kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan pasti akan memberi kelegaan kepada kami. Maka Tuhan, kiranya Engkau menjaga dan memelihara kehidupan seluruh jemaat-Mu. Biarlah pemeliharaan yang daripada Tuhan senantiasa membuat mereka bersuka cita. Kami juga mohon berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Di dalam kerentanan tubuh mereka ya Tuhan Allah, Engkaulah yang senantiasa menjagai mereka. Jauhkan segala mara dan bahaya. Jauhkan segala sakit penyakit yang membuat mereka lemah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjaga orang tua kami ini, terkhusus dari wabah virus yang sangat rentan untuk datang kepada mereka. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan setiap orang tua kami yang mungkin saat ini juga telah terpapar akan virus itu. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh melimpah di dalam masa tua mereka ini, agar ya Tuhan mereka senantiasa datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, dan semakin yakin bahwa Tuhan akan tetap memelihara mereka. Kami juga memohon padamu ya Tuhan kami yang maha baik, betapa Tuhan menjadi penyembuh kepada saudara-saudari kami yang saat ini masih terbaring lemah karena sakit penyakitnya. Kasihanilah mereka Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Tangan Tuhan sangat berkuasa untuk menjamah dan memulihkan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh saudara-saudari kami. Kami mohon biarlah Tuhan anugerahkan itu bagi seluruh jemaat Tuhan, agar mereka memperoleh kesembuhan dan mereka kembali bersukacita menjalani setiap aktivitas kehidupannya. Kami juga mohon padamu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati setiap orang-orang yang saat ini memberikan dirinya untuk melayani negeri ini. Kiranya Engkau memberkati para tenaga kesehatan, para tenaga keamanan, baik juga setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam upaya untuk menangani wabah ini. Kiranya Engkau beri kepada mereka kekuatan Tuhan, berikan kepada mereka hati yang taat dan juga sukacita, agar dengan sukacita yang daripada Tuhan, mereka boleh senantiasa melakukan tugas pelayanannya, dan Tuhan boleh memberkati itu menjadi cara Tuhan untuk memakai mereka menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kami juga mohon berikan kepada kami hikmat Tuhan untuk menaati setiap protokol kesehatan yang diberikan kepada kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melihat itu adalah cara Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan nyawa kami. Maka kami mohon biarlah dengan kerelaan hati kami boleh menaati setiap protokol yang diberikan kepada kami. Dan kami juga mohon padamu Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menjagai kami sepanjang malam hari ini, baik ketika kami akan merebahkan diri kami nanti, kiranya dalam perlindungan tangan Tuhan saja kami serahkan hidup kami. Damai sejahtera yang daripadamu biarlah senantiasa melimpahi kami dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pada besok hari. Firman-Mu Tuhan yang akan diberikan oleh hamba-Mu, biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan,
agar hati dan pikiran kami terarah padamu Tuhan. Kami terbuka untuk menerima firman Tuhan, kami dituntun untuk percaya, dan kami dikuatkan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hikmat yang daripada Tuhanlah yang menguasai hati dan pikirannya, agar firman Tuhan itu boleh bekerja bagi setiap kami yang mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah pengampunan yang dari Tuhan boleh senantiasa membuat kami bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami senantiasa layak untuk menerima setiap berkat Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh kita sambut firman-Nya. Kita menyanyikan buku ND dan buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan ayat 3. Tuton dikon o Yesus. Sungguh Tuhan, hati dan jiwa kami adalah milik-Mu. Karena itu isilah hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami masih boleh Tuhan izinkan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah pertangyangan week yang kami laksanakan pada saat ini. Dan kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang selalu menguasai hidup dan hati kami. Berfirmanlah Engkau Bapa. Kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini di Pertanyaan Week yang kita laksanakan tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 4 dari ayat 18 sampai ayat 23. Demikian dikatakan. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.'" Demikianlah firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat HKBP Rumbai yang diberkati Tuhan? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat. Meskipun kita masih harus beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi tetaplah bersukacita. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan. Karena memang dengan mendengarkan firman Tuhan, kita beroleh kekuatan. Kita boleh menang menghadapi setiap kesulitan hidup yang kita alami sampai saat ini yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pertanyaan kita malam ini. Pertama, setiap kita memasuki bulan Agustus setiap tahunnya, sebagai warga negara, kita mau diingatkan akan sejarah bangsa kita dalam meraih kemerdekaan. Melalui proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta 76 tahun yang lalu, dan kemarin tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, genaplah 76 tahun sudah bangsa kita merayakan hari bersejarah itu, di mana Tuhan memakai para pejuang-pejuang bangsa kita untuk mewujudkan kemerdekaan itu bagi bangsa kita. Setelah 350 tahun lamanya dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Jepang. Patutlah kita bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, yang berguna bagi banyak orang dan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti bangsa kita yang menunggu 350 tahun ditambah 3,5 tahun lamanya bebas dari penjajahan, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga menunggu waktu yang sangat lama untuk meraih kemerdekaan, kebebasan mereka dari perbudakan Mesir.
430 tahun lamanya. Bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan harus menanggung penderitaan, kesengsaraan akibat ditindas, dijajah dan diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, setelah Allah mendengar, memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatnya itu, Allah mempersiapkan hambanya Musa untuk menyatakan kemerdekaan, kebebasan bagi bangsanya itu. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 9, di situ jelas dikatakan Allah mendengar, memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat pilihannya itu. Dan begitu kerasnya bangsa Mesir menindas umat pilihannya itu. Nah, karena itu Allah memanggil hambanya Musa untuk menyatakan kemerdekaan itu bagi bangsanya. Allah memanggil hambanya Musa setelah terlebih dahulu mempersiapkan dia. 40 tahun lamanya Musa dipersiapkan Tuhan di istana Raja Firaun setelah dia diangkat oleh putri Raja Firaun. Ketika putri Raja Firaun menemukan Musa, sang Musa bayi di tepi sungai Nil, dia dibawa ke istana, kemudian dibesarkan di istana Raja Firaun selama 40 tahun. Tetapi ada suatu peristiwa setelah Musa tumbuh dewasa, ketika dia menyaksikan orang Mesir menyiksa, menindas bangsanya, bangsa Israel, dia membunuh orang Mesir itu. Akhirnya hidupnya terancam dan dia harus meninggalkan Mesir dan lari ke Midian. Allah yang memanggil dan Allah yang mempersiapkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, untuk meraih kemerdekaan, kebebasan mereka dari penjajahan dan perbudakan bangsa Mesir. Nah, kalau kita baca dalam Keluaran 3 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dengan peristiwa yang dialami oleh Musa, yang menyebabkan seorang Mesir dibunuh olehnya sendiri, dia harus meninggalkan Mesir di umur 40 tahun dan lari ke Midian. Dan di Midian dia tinggal bersama Yitro yang kemudian menjadi mertuanya, karena akhirnya Musa mengambil putri dari Yitro yaitu Zipora menjadi istrinya di Midian. Dan di Midian Musa berada atau tinggal selama 40 tahun lamanya. Dan dia bekerja sebagai seorang gembala, menggembalakan kambing domba mertuanya Yitro. Jadi ada 80 tahun lamanya Allah benar-benar mempersiapkan Musa, membekali Musa untuk kemudian menjadi suatu pemimpin yang besar, membawa bangsa Allah, umat pilihan Allah keluar dari perbudakan Mesir dan menerima kemerdekaan, kebebasan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya Musa tidak begitu saja menerima panggilan Tuhan atas dirinya. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 4 dari ayat 10, sebenarnya Musa menolak panggilan Tuhan, suruhan Tuhan. Apa dia katakan? Keluaran 4 ayat 10 dia katakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan,
aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Manjua dosa si tong na si Musa. Jala adong si dalianna, halang do dilaku, souboto makatai. Itu sebabnya dia kemudian katakan di ayat 13, tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Suruh mana asing, unang maau. Ay sohuboto makatai, marsidalian, majuado si Musa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau diingatkan jika sesama manusia yang mengutus kita, yang memanggil kita, kita boleh-boleh saja beralasan. Kita boleh-boleh saja menolak dengan berbagai dalih. Tetapi melalui panggilan Allah kepada Musa, kita mau diingatkan, jika sudah Allah yang berfirman, Allah yang memanggil, Allah yang mengutus, tidak ada satu hal apapun yang bisa kita pakai menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama seperti alasan yang disampaikan oleh Musa. Aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi apa Tuhan katakan di ayat 11 Keluaran 4? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tangadong be naboi sidalian bahenon ni si Musa. Nungatung takas di pabotohon debata. Hadirion ni Tuhani. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan memakai berbagai-bagai alasan untuk menghindar dari suruhan dan panggilan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya Musa tunduk dan taat akan suruhan Tuhan. Dia mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemerdekaan, kebebasan bagi bangsa atau umat pilihan Tuhan. Musa mau diutus Tuhan berangkat ke Mesir untuk membawa umat pilihan Tuhan itu yang setelah 430 tahun lamanya ditindas, dijajah dan diperbudak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nats yang kita dengar tadi, setelah Musa memenuhi panggilan Tuhan, sebelum dia berangkat ke Mesir, dalam ayat yang pertama nats kita tadi dikatakan Musa terlebih dahulu meminta izin kepada mertuanya Yitro. Dia katakan, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Di sini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat harmonis antara mertua dan menantu, antara Yitro dan Musa. Sebenarnya bisa saja Musa pergi begitu saja meninggalkan kampung mertuanya. Tetapi sebagai seorang pemimpin besar yang benar-benar sudah dipersiapkan Tuhan, yang sudah dibekali oleh Tuhan 80 tahun lamanya, Musa memiliki etika yang baik terhadap mertuanya. Dia memiliki rasa hormat yang sangat dalam kepada mertuanya.
dia permisi dengan baik-baik. Dan bahkan kita juga bisa melihat sambutan dari Yitro mertuanya akibat hubungan yang begitu baik yang ada antara dia dan menantunya Musa. Yitro tidak menghalangi keinginan Musa untuk berangkat ke Mesir. Tentu karena Yitro tahu bahwa Musa itu benar-benar sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin besar, untuk menyatakan kuasa Allah, membawa kemerdekaan, kebebasan bagi umat Allah. Itu sebabnya dengan lemah lembut Yitro memberangkatkan Musa dan otomatis memberangkatkan putrinya Zipora dan cucu-cucunya. Yitro katakan tadi, pergilah dengan selamat. Yitro sebagai seorang mertua memberikan kebebasan kepada Musa untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dan dia juga tidak punya keraguan atas diri Musa yang menjamin keselamatan putri dan cucu-cucunya. Tetapi dengan lemah lembut dia mengatakan, pergilah dengan selamat. Dang di paborhat buti helanai, dang di paborhat songoni boruna dota kapahupuna. Tetapi dengan harapan yang sangat kuat bahwa mereka dalam perlindungan Tuhan, pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga mau melihat melalui nats kita pada malam hari ini, setelah Musa mendapat izin dari mertuanya Yitro untuk berangkat ke Mesir, Musa tidak asal-asalan berangkat. Tetapi dia sama seperti Allah yang sudah benar-benar mempersiapkan dia, membekali dia. Musa juga benar-benar membekali dirinya. Mulu dihitalak batak di dok, dang si panggaron. Tanga dong si panggaron di si Musa. Alai manat doibana mangalaka. Dia benar-benar berhati-hati. Dia benar-benar mempersiapkan, membekali dirinya. Itu bisa kita lihat dalam nats kita di ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Yang dorang sobor hati bana tu Mesir, hobar tu parsuruani Tuhan. Musa mengingat apa yang Tuhan firmankan. Pergilah engkau ke Mesir setelah orang-orang yang berencana mencabut nyawamu di Mesir sudah mati. Diberengi bana do situasi kondisi yang tepat, waktu yang tepat, kapan dia akan berangkat. Jadi dang humau rojur, dang si panggaron, dang tanpa persiapan, tapi benar-benar Musa mempersiapkan dirinya dengan mengingat apa yang sudah Tuhan firmankan. Dan tidak hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Musa juga mengingat apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran 4 ayat 17. Di situ dikatakan, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Bawalah tongkat ini. Dan ketika dia berangkat ke Mesir, apa yang Tuhan firmankan benar-benar dia lakukan. Itu bisa kita baca di ayat 20. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Dang namandok
hagogo onisi Musa adong ditukoti. Tetapi dengan taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, disitulah Musa benar-benar dimampukan Tuhan untuk melakukan perintah dan suruhan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua, dalam melakukan tugas panggilannya, Musa juga tetap mengandalkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan itulah yang dia sampaikan ketika dia berhadapan dengan Raja Firaun. Itu bisa kita baca di ayat 21 tadi. Apa yang Tuhan firmankan? Bahwa Musa harus menyampaikan kepada Raja Firaun, memberitahukan bahwa Israel yang selama 430 tahun mereka berbudak di Mesir, itu adalah umat pilihan Tuhan, anak sulung Tuhan, bangsa kepunyaan Tuhan. Nah, karena itu Raja Firaun harus mengizinkan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Raja Firaun harus mengizinkan bangsa itu merdeka, bebas sebagai umat kepunyaan Tuhan. Meskipun seperti yang dikatakan dalam nats kita tadi, meskipun aku akan mengeraskan hatinya, Tuhan juga mengeraskan hati Raja Firaun untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir, untuk meraih kemerdekaan mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Tuhan sudah berfirman, apapun tidak akan bisa menghalangi rencana Tuhan. Kemerdekaan, kebebasan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan itu sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya. Sesuai dengan panggilan Tuhan kepada Abraham yang menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar di muka bumi ini. Karena itulah kemerdekaan harus dinyatakan, diberikan kepada bangsa Israel. Tidak selamanya bangsa itu harus diperbudak, dijajah di Mesir. Bagaimanapun kerasnya hati Raja Firaun, tetapi jika Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berkehendak, kekerasan hatinya pasti akan dikalahkan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui nats kita pada malam hari ini, dan dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, yang semalam kita rayakan genap 76 tahun negara kita merayakan kemerdekaan NKRI yang kita cintai ini. Dan di bawah tema topik minggu kita, Debatana Paluahon, Allah yang memerdekakan. Itulah yang menjadi topik perenungan kita di dalam mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai ini. Karena itu ada 3 hal yang perlu kita renungkan sebagai ungkapan syukur kita atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga negara. Pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus terus berjuang untuk membebaskan ketertinggalan kita menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus meningkatkan mutu sumber daya kita di berbagai bidang. Dalam hal iman, kita harus meningkatkan iman kita dengan terus belajar firman Tuhan, terus percaya pada firman Tuhan, dan terus taat pada firman Tuhan. Kita mau diingatkan mental kita bukan lagi mental menjajah, membodohi, memfitnah, mengkritik negatif, melainkan kita memiliki mental pembebas dengan memberikan masukan, ide-ide dan kritik yang membangun, agar kita semakin maju, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Jangan sampai pengorbanan para pejuang
pejuang bangsa kita dalam meraih kemerdekaan negara kita ini sia-sia adanya. Tetapi baiklah kita semakin menjadi lebih baik, menunjukkan jati diri kita sebagai warga negara dan warga gereja yang senantiasa membawa kebebasan, menciptakan damai sejahtera, kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja atau orang Kristen bertanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan melalui partisipasi dalam pembangunan nasional sebagai panggilan Allah. Gereja juga terpanggil untuk mengelola ciptaan Allah demi kesejahteraan bangsa yang berdasar pada keadilan bagi semua orang. Dan gereja juga bertanggung jawab untuk memberitakan Injil, yaitu berita kesukaan bagi manusia yang dimerdekakan, berkeadilan, dan yang hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Allah. Gereja sebagai mitra Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah dalam arti di mana Allah sepenuhnya memerintah dengan kebenaran dan perdamaian serta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Tugas kita lah sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja di masa kini, untuk membawa berita kesukaan, memberitakan Injil bagi manusia yang dimerdekakan, agar kita semakin hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, sebagaimana Musa yang dipanggil Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, kita juga dipanggil Allah untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan berbeban berat, baik oleh karena masalah politik, ekonomi, masalah sosial, dan lain sebagainya. Terlebih di masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini akibat pandemi COVID-19. Dalam menunaikan tugas panggilan itu, Allah senantiasa menyertai dengan cara Allah sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh ragu dan takut. Kita tidak perlu beralasan dengan memaparkan, membeberkan segala keluhan dan keterbatasan kita sama seperti Musa. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah panggil kita, Tuhan juga pasti memberikan jaminan penyertaannya bagi kita untuk melakukan tugas panggilannya. Oleh karena itu, jangan pernah ragu dan takut. Karena tujuan panggilan Allah kepada kita adalah agar semua bangsa mengaku dan bertekuk lutut menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadilah Musa masa kini yang membawa kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap orang yang tertindas dan terbelenggu. Naing takas okuonota di bagasan ngoluta akama ngakainang debatana paluahon bangsota Indonesia sen penjajahan ni bolada 350 tahun, tulu 1,5 tahun penjajahan Jepang. Jalanunga 76 tahun mak tarayahon kemerdekaan natuari di hari Selasa 17 Agustus 2021. Patut taedehon songon hatan ibu kuendeta nomor 450 tolu ayat tului. Si palua dogowarmu saut malua tondiki nasarate ni sibolis ikon sega bainoni goarmi tu haki holani do endeki goarmi Jesuski do pamalum rohaki. Biarlah sebagai warga gereja, orang-orang beriman, kita juga mengaku bahwa hanya di dalam Yesus kita beroleh kemerdekaan. Hanya di dalam Yesus kita beroleh kebebasan. Hanya di dalam Yesus kita beroleh keselamatan. Kita merdeka dari kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Dan hanya di dalam Yesus kita boleh meraih itu. Nah, karena itu Tuhan menginginkan kita untuk mengenal kebenaran itu,
kebenaran yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus sebagai satu-satunya keselamatan dan Dia yang menjadi juru selamat kita. Dan biarlah kita tetap tinggal di dalam Dia, sehingga kita benar-benar merasakan dan menikmati kemerdekaan yang nyata di dalam kehidupan kita, di dalam penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah menyapa kami pada malam ini. Mengingatkan kami akan kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami beroleh kebebasan. Kami beroleh kemerdekaan yang Tuhan nyatakan di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, melalui kematian-Nya di kayu salib. Engkau bebaskan kami dari kutuk dosa dan maut dengan pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hadir di tengah-tengah kehidupan kami, baik sebagai warga negara dan juga sebagai warga gereja, umat pilihan Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, yang sudah Tuhan bebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Kami boleh senantiasa mengisi hari-hari kami dengan taat setia kepada Tuhan. Kami mau Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, menyatakan kemerdekaan, kebebasan, sukacita kepada orang-orang di sekitar kami yang merasakan kesulitan hidup, yang berbeban berat, yang menderita. Tolong Tuhan, mampukan kami, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, jika sampai saat ini meskipun dalam masa-masa sulit yang kami hadapi, kami masih boleh mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menyatakan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Kami boleh bebas dari penjajahan, dan kehidupan bangsa dan negara kami semakin menikmati kemajuan, kebebasan, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan sebagai orang-orang percaya, kami juga terlebih merasakan kebaikan Tuhan. Karena di dalam keberdosaan kami Bapa, Engkau sudah mau datang ke dunia ini untuk menyatakan kemerdekaan kami, kebebasan kami dari kuasa dosa dan kematian. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu. Dan ajarlah kami untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin taat setia kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ampuni kami akan dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Sungguh kita telah diselamatkan dan dimerdekakan dari dosa. Mari kita pergunakan hidup kita untuk melayaninya. Kita puji Tuhan dengan menyanyikan buku Ende dan buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 1 dan 3, Sada Goar Naumuli. Yesus
kasih dirembukannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita.